Pemilu 2024 makin dekat. Tapi isu tentang penundaan pemilu ini lagi-lagi memanas. Tanda tanya sudah ada. Sudah banyak di permukaan kita temui soal isu-isu penundaan pemilu yang sekarang juga masih panas di liar di masyarakat untuk didiskusikan. Nah, benarkah atau mungkinkah pemilu itu akan ditunda lagi? Gimana nih, Bung? Kalau menurutmu? Sebenarnya tidak ada alasan dasar ya bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi untuk menunda pemilu. Tapi dalam situasi yang darurat kan sebetulnya bisa saja kan. Karena dalam undang-undang kan diatur dalam pasal 12 itu pemilu bisa saja ditunda asal ada aturan-aturan khusus keadaan darurat. Nah, keadaan darurat kan sebenarnya bisa diciptakan kan, bergantung dari situasi dan kondisinya. Tapi yang saya lihat, meskipun pemerintah menjamin tidak pemilu tetap berjalan sesuai rencana, tapi di sisi lain tanda-tandanya banyak. Seperti banyak tokoh-tokoh masyarakat, bahkan beberapa tokoh-tokoh publik tuh kayak seperti Ketua MPR, Bamsud, Caimin, gitu kan waktu akhir tahun kemarin kan menginginkan pemilu ditunda kan. Dengan alasan berbagai macam dasar, karena mungkin ekonomi belum stabil atau gejolak geopolitik yang masih dinamis kan. Dan juga yang saya lihat juga Pak Jokowi ini di akhir periode ini lebih sering mengumpulkan banyak massa, dan di setiap 10 orang ada yang ngumpul itu pasti dia datang. Lebih sering tuh, lebih aktif banget. Di sisi lain ada apa ini sebenarnya? Dan banyak kode-kode, misalnya kemarin di pernikahan putra bungsunya Jokowi tangga 3 dan anak ketiga kan ada simbol-simbol yang tiga itu kan, hasil musrah. Dan tanggal 19 Maret besok seluruh kepala desa akan kumpul di GBK, Hari Desa Nasional, peringatan Hari Desa Nasional. Mau kumpul lagi mereka. Kumpul itu kan. Mungkin dalam hati berarti memang kalau kita bicara soal ini kan memang sudah tanda tanya seperti yang Bung tadi bilang bakal ditunda. Harus ada situasi, menurut undang-undang harus ada situasi darurat. Situasi bisa dibuat, tapi mungkin enggak gitu loh. Maksudnya ini situasinya kayak ini enggak darurat. Kalau menurut umum ya, tapi nggak tahu kalau menurut pengamat memang secara jeli kita melihat seperti apa. Tapi kalau menurut orang biasa seperti kita kan kayaknya nggak ada situasi urgent yang untuk menunda pemilu. Tapi kan kayak itu pemilu di tahapan yang pertama ini kan Pantarlih sudah mulai tuh pemutakhiran data, dan juga itu yang menjadi ujung tombak kan. Dalam arti tahap awal bagaimana database pemilih nanti jumlahnya seperti apa, dan itu nanti akan dihitung untuk perangkat pemilu kan gitu. Justru memang tabiat dari partai-partai politik sendiri, tokoh-tokoh yang tadi disebut ketua MPR, termasuk wakil ketua DPR kan, Ketua Caimin gitu kan. Justru yang dari partai politik ini bagaimana koalisinya ini belum terbentuk gitu. Itu juga bisa jadi tarik ulur aja mereka ini. Iya juga. Maksudnya sekarang ini mengalami kegamangan. Akhirnya publik pun bertanya-tanya juga. Tokoh-tokoh publik yang rising star ini kan mereka memiliki popularitas sudah cukup, elektabilitas sudah cukup, kapabilitas sudah cukup. Tapi di sisi lain mereka Chandra tidak punya partai. Di sisi lain yang punya partai ini juga masih ragu-ragu. Belum mau memberikan tiketnya. Dan saya ini juga kayak ada perbedaan dasar ketika Pak Jokowi di menjelang periode akhir dan Pak SBY menjelang periode. Di era Pak SBY ini mungkin gejolak politik tinggi, koalisinya kocar-kacir, dan akhirnya partai-partai koalisi pada bermanuver sendiri, dan oposisi misal PDIP waktu itu semakin menguat langkah-langkahnya untuk melakukan ditambah ada relawan itu kan akhirnya melahirkan Pak Jokowi sebagai simbol baru, harapan baru masyarakat pada waktu itu. Nah, di sisi lain sekarang diciptakan bahwa tidak ada yang calon, tidak ada sekapabilitas Pak Jokowi kan, bahkan figur utama pada sementara waktu itu politisi Nasdem menyebutkan bahwa Anies adalah antitesanya Pak Jokowi. Nah, dalam koalisi kabinet. Dalam koalisi kabinet itu menyelami kegambangan kan akhirnya
tokoh-tokoh yang rising star ini kan juga akhirnya turun naik kayak semacam ada ketakutan kan. Politik juga. Dan giroh pemilu itu belum ada. Kita coba di jalan-jalanin dulu. Dulu Hamin setahun, ini udah bukan setahun lagi, udah kurang dari setahun. Hamin 1 tahun setengah itu udah mulai baliho partai, diskusi siapa calon presiden, terus baliho di jalan udah memenuhi. Sekarang masih nihil kan, kayak mau tidak mau kan, antara ya di sisi lain kalau ingin tunda pemilu melanggar konstitusi, dan kalau misalnya memaksakan pemilu tetap berjalan juga kondisi juga lagi tidak stabil kan, akhirnya masyarakat dibuat bingung, dibuat dilema. Meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan, tapi bisa saja ketika Menteri Keuangan mengumumkan bahwa anggaran defisit tidak bisa. Karena mau membangun stadion katanya. Dan juga di sini Pak Jokowi masih mau pengen upacara di lain kan. Nggak ada yang bayar pajak. Karena ada yang bayar pajak gitu kan. Aduh. Ini kan setiap kejadian-kejadian akan menciptakan gejolak politik baru di masyarakat kan. Tapi apa sih dampaknya misalnya kalau pemilu ditunda misalnya? Kan kalau kemarin tahapan memang ini kan pemilu serentak sebetulnya. 1 tahun itu 2024 adalah pemilu serentak yang mana masyarakat yang memilih DPR, DPD, DPRD, kepala daerah, baru dan juga Presiden. Ditunda bisa jadi. Nah itu tadi. Kalau persiapan juga belum siap karena kan udah di test case kemarin kan. Pilkada ditunda, gejolaknya masih landai-landai. RUU Ciptaker juga landai-landai. Ini emang kayaknya nyaman-nyaman aja gitu ya. Sistem pemilu belum jelas kan. Belum mau terbuka tertutup juga masih partai juga takut. Kalau ini sampai kemudian nanti bulan akhir gitu ya, akhir 2023 sistemnya aja belum jelas. Ya repot juga kan penyelenggara pemilu. Apalagi nih bagi kaum muslim kan bentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan terakhir menjelang pemilu. Nah, biasanya bulan Ramadan terakhir menjelang pemilu itu udah mulai banyak dinamika politik terjadi, misalnya kegiatan-kegiatan yang bagi-bagi sarung atau tapi sekarang keagamaan sosial sekarang kayak nggak ada gitu. Iya makanya auranya kayak beda gitu kan. Saya dulu misalnya waktu zamannya 2018 itu Hamin 2 bulan Hamin 2 bulan Ramadan kan masih banyak pesanan sarung. Kok ini nggak ada apa? Pengusaha sarung ternyata. Enggak, maksudnya ini sebagai studi kasus bahwa kayak kandidat caleg itu kayak semakin sayang gua udah jor-joran buang duit buat pemilu, tahunya pemilunya nggak jadi kan. Pemilunya tertutup. Terbuka juga kan masih bingung. Oh iya, mungkin karena memang masih pada menahan diri. Betul. Menahan diri. Ditambah memang koalisi itu belum terbentuk kuat, ataupun misal kayak Gerindra dan PKB, masing-masing ingin nomor 1. Begitu juga di Nasdem, Demokrat dan juga PKS, masing-masing ingin yang RI 2. Nah ini kan problem juga. Sementara ada yang partai yang bisa maju sendiri kayak PDIP, belum juga. Diam aja. Kenapa gitu kan? Harusnya PDIP kan dia berani aja, misalnya udahlah dia tutup mata, gue maju siapa, mau nggak ada urus kan, dia punya sistem, punya kekuasaannya, tapi masih juga takut. Semuanya pada ketakutan, takut salah langkah. Istilahnya semuanya masih wait and see. Betul. Kayak Anies ini kan, misalnya Pak Anies ini kan sudah mulai berkampanye ke sana kemari, tapi tiba-tiba dia yakin dia nggak bisa berangkat gimana? Sama juga banyak juga statement ketua umum partai juga bilangnya tunggu arahan Pak Jokowi. Ini kan padahal Pak Jokowi sendiri petugas partai sebetulnya kan. Ini ketua umum kok nunggu petugas partai gimana gitu kan. Meskipun Rocky Gerung saya baca statementnya bahwa kalau misalnya pemilu ditunda akan terjadi gejolak sosial. Tapi saya juga nggak yakin gejolak seperti apa. Di sisi lain juga masyarakat masih ributnya apa gitu ya kalau misalnya ditunda. Yang penting kan masyarakat dia bisa makan kenyang, liburan, bisa healing, bisa beli skincare, bisa beli nggak ngaruh kan? Iya betul. Bisa nonton drakor, bisa Netflix kan, bisa bikin story IG kan, masyarakat bisa liburan ke Bali, melukat. Iya. Liburan. Tapi tanda-tandanya nggak ada ini. Fenomena ini kan juga sempat menjadi isu ketika ngomong geopolitik ya. Kenapa kemudian Putin masih bisa bertahan?
terus Xi yang Jinping. terbaru Xi Jinping dengan aturan dari Partai Komunis Cina gitu kan. Itu tadi ada yang menggambarkan bahwa dampak dari negara-negara seperti itu akan Jangan jauh-jauh dari soal geopolitik ya. Ini studi kasusnya kepala desa aja bisa. nah makanya itu tadi. masa presiden nggak bisa. Iya. Kepala desa aja dari 6 tahun bisa 9 tahun. Iya. Ya, masa? Iya, Jadi memang ada gejala-gejala. Gejala-gejalanya ada. Walaupun tidak ditunda berarti perpanjangan kan seperti itu. Gejala mau pemilu tuh kayak nggak ada giroh gitu loh. Nggak Tapi ada. wajar juga sih. Mungkin imbas dari pandemi juga. Imbas dari pandemi. 2 Sama tahun, ini 3 tahun ini kan nggak pekerjaan rumahnya belum selesai. sempat. Iya, Masih itu banyak karena kayak pandemi, IKN. betul. Pak Jokowi masih mau upacara 5 kali di IKN. Nah, Ah, iya. Padahal ngapain ya di sana? Agustus nanti Agustus katanya di IKN. mau di IKN, mau Dan udah mau tiba-tiba pindah kemarin siap. ini kan memamerkan progres pembangunan IKN. Iya, betul. Udah mulai kelihatan kan. Jadi kan Boleh diajak ke IKN, Pak Presiden? Ya kita boleh juga deh. liburan apa kita bikin acara nikahan lah di IKN lah. Saya belum nikah kan. Tapi kemudian kalau kita ngomongin soal tadi, mungkin atau enggak pemilu ini bakal ditunda meskipun ya secara legal kita tidak menghendaki untuk itu gitu. Tapi politisi-politisi menyuarakan itu. Dan kemudian ini kan Pak Jokowi juga mengurusan harus menekan juga kan, menekan ke penyelenggara pemilu. Ini harus terlaksana. Sedangkan kalau kita lihat sekarang penyelenggara pemilu ya kita tahu banyak masalah juga. Iya melalui Mulai dari verifikasi partai. verifikasi partai politik, banyak partai yang kecewa kayak saya kan kemarin bersama ketua umum Partai Prima lah waktu itu menemani kan segala macam. Agus Jabo ya? Bang Agus Jabo itu. Kan ada dua partai ya, antara Partai Prima dan yang di dalam. Partai buruh nggak bisa juga tuh. Partai Umat kan nggak lolos. Ya. Yang dua partai. Iya, oke. Partai Prima dan Partai Buruh ini sama-sama lolos. Kenapa yang diloloskan cuma Partai Prima? Partai Umat. Partai kan? Umat. Kenapa nggak dua-duanya? Atau kan kenapa kedua-duanya tidak diloloskan? Ini kan jadi pertanyaan kan. Padahal Jadi waktunya sudah selesai betul. itu verifikasi. Penyelenggara pemilu kan akhirnya mendapatkan krisis kepercayaan dari publik. Kredibilitas dari komisioner ini gimana? Urusan verifikasi parpol aja tidak kerat, Tepat apalagi waktu, tidak tepat waktu dan apalagi nanti proses pemilihan akan terjadi gejolak lebih besar kan. Bahkan yang kayak kemarin ini Pantarli sendiri masyarakatnya juga cuek gitu. Maksudnya ya udah tempel-tempel aja gitu. Betul. Sementara Pantarli pun ya sekedar aja gitu. Betul. Ini kan jadi kayak ya? formalitas. Iya kayak kan proses ini juga coklat sekarang ya. Nah, itu. Iya, betul sih. Makanya kayak hambar aja gitu. Hambar aja kan. Sementara media-media pemberitaan tidak mengarah ke edukasi politik, justru yang kasus-kasus ya mulai dari Kanjuruhan, terus tragedi si Sambo yang terbaru yang si MDS ini Mario kan dalam arti tidak ada konsen untuk mengawal demokrasi gitu. Betul. Atau memang demokrasi kita Sebenarnya dikawal sih kalau media ya. Cuman lebih fokus ke ini tokoh apa atau survei gitu. Ini kalau kita ini pasangin terlalu sama banyak ini, racing star. Makanya sekarang yang lebih berfungsi jadi penghapusan publik media sosial ini jadi betul-betul Platformnya. menjadi ya hanya media sosial berjalan fungsi media sosial sangat berjalan sekali dalam proses demokrasi ini kan. Kalau misalnya nggak ada media sosial mungkin kasus-kasus yang lain tertutup. Yang tidak viral ya tidak akan mungkin diurus. tragedi Sambo di era Orde Baru nggak se-hype sekarang kalau nggak ada media sosial. Mungkin kan? Iya. Beres lah itu ya. Beres lah. Tapi ada aja ya isu, betul sih. Ada aja isu-isu. Ada aja isu menjelang ini. Terakhir ya bayar pajak. Bayar pajak. terakhir pajak ini dan itu Pusing tuh. Iya, ini kasus yang biasa ya, antara yang saya garis bawahi antara yang satu punya kuasa, yang satu punya kekuasaan, yang satu punya masa. Ada korban dan pelaku. Yang ternyata korban relasi masa ini yang masih lebih kuat. Jadi berarti masyarakat masih powerful. Oh iya. Dan apakah ini bisa dipakai ketika kekuatan masyarakat ini untuk menolak terjadinya penundaan pemilu? Tapi nggak ada juga tanda-tanda masyarakat mau menolak juga. Tapi mungkin juga sih kayak biasanya kan Bu Ani Menteri Keuangan itu kan selalu bisa menjadi penawar dari krisis-krisis finansial. Nah ini gimana dia mau menawar krisis finansial kalau nggak ada yang bayar pajak, ini kan bisa jadi nanti. Betul loh, jadi misalnya nggak ada yang bayar pajak, anggaran defisit, sudahlah. Iya, ternyata buat bayar Rubicon kan. Jadi pertama kita sistemnya mau terbuka tutup belum jelas. Terus kemudian koalisi belum terbentuk.
Terus kemudian tadi anggaran bisa jadi nggak ada, proyek-proyek pembangunan masih banyak yang belum selesai. Artinya betul ya, tanda-tanda dan simbol 3 itu. Dan simbol 3 itu. Tanda-tandanya udah ada, cuman apakah kembali lagi meskipun pemerintah meyakinkan bahwa pemilu tidak akan ditunda, tapi di sisi lain tanda-tandanya makin menguat. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah ini ada nih tanda-tandanya semuanya. Gimana menurut teman-teman? Silakan nanti komen di bawah.